Seringkali kita mencari rumah kos yang murah, tanpa kita sadari murahnya sebuah sewa kamar. Mungkin karena sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dari sana. Cerita ini terjadi di sebuah kota besar, di kawasan pemukiman pada tahun 80-an. Sebut saja nama tempatnya Kos Melati. Lokasi sebenarnya disamarkan demi privasi. Bima bukan nama asli, adalah seorang pekerja kantoran yang baru pindah tugas. Dia mencari kos yang dekat dengan kantor. Dia menemukan Kos Melati. Bangunan tua, 2 lantai, catnya sudah menguning, tapi harganya sangat miring untuk ukuran-ukuran kamar yang luas. Saat pertama kali masuk, Bima merasa aneh. Kamar itu terasa lembab sekali. Bau jamur dan tanah sangat menyengat di hidung. Tapi karena dia terburu-buru pindah, Bima abaikan saja. Di sudut kamar itu, ada satu benda yang menarik perhatiannya. Sebuah lemari kayu jadi tua, sangat besar, sangat berat, seperti lemari kapten kapal. Lemari itu menempel rapat ke dinding samping kamar, di dekat pojok. Tidak ada celah sama sekali, seperti pabrikan langsung menancapkan lemari itu ke dinding bersamaan dengan pembangunan kamar. Malam-malam pertama, Bima tidak bisa tidur nyenyak. Kamar itu terlalu dingin, padahal AC-nya mati. Angin sepertinya masuk dari segala arah. Tapi Bima mencoba beradaptasi. Hingga suatu malam, sekitar pukul 3 dini hari, Bima terbangun karena suara gemerisik. Ber. Suara itu berasal dari sudut kamar, dari arah lemari. Bima menyalakan senter di HP-nya. Lemari itu berdiri kokoh. Tidak ada yang berubah. Namun, Bima merasakan hal yang aneh. Biasanya, ada jarak kecil sekitar 5 cm antara punggung lemari dan dinding. Tempat untuk sirkulasi udara agar lemari tidak lembab. Tapi malam itu, Bima melihat celah itu mengecil. Seperti ada sesuatu dari belakang lemari yang mendorongnya maju. Keesokan harinya, Bima memeriksa lemari itu. Dia mencoba mendorongnya. Tidak gerak sama sekali. Lemari itu sangat berat. Dia menyalahkan ototnya sendiri yang lelah. Mungkin aku salah lihat, pikirnya. Malam berikutnya, hal itu terulang. Kali ini Bima tidak tidur. Dia pura-pura tidur, tapi matanya menyipit mengamati sudut kamar. Jam 3 pagi, tiba-tiba, gesek. Bunyinya pelan sekali, seperti gesekan kayu kasar ke dinding. Lemari itu bergerak, hanya 1 mm, maju selangkah kecil. Begitu lemari bergeser sedikit, angin dingin bercampur bau anyir menusuk ke dalam kamar. Bau seperti bangkai. Bau itu membuat perut Bima mual. Bima menyalakan lampu kamar terang benderang. Dia menatap lemari itu. Sekarang ada celah di sisi samping lemari. Celah selebar 1 jari tangan. Dari celah itu, Bima melihat sesuatu. Dia melihat dinding belakang lemari. Dinding itu tidak halus. Dinding itu penuh coretan pensil kapur yang banyak, coretan aneh, simbol-simbol lingkaran, dan ada kata-kata berulang-ulang. Tulisan kapur itu sudah pudar, tapi masih terbaca jelas dalam sorotan senter Bima. Jangan buka. Bima menggigil. Coretan itu ada di sisi dalam dinding. Berarti ada ruangan di belakang lemari ini. Tapi seingat Bima, di luar dinding kamar ini adalah koridor kosong. Tidak ada ruangan lain. Keingintahuannya memuncak. Keesokan sore, setelah pulang kerja, Bima membeli linggis. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya ada di balik lemari itu. Saat jam 10 malam, Bima mulai bekerja. Dia menyelipkan ujung linggis ke sisi lemari. Dia berpegang pada dinding, menguras tenaga. Pelan-pelan, 1 per 1 inci, lemari itu tergeser. Bunyinya mengerikan, seperti jeritan kayu tua yang dipaksa berpisah dari temboknya. Saat lemari terbuka sepenuhnya, Bima melompat mundur. Dia benar. Di balik lemari itu, tembok kamar berlubang. Ada pintu kecil, seperti pintu ventilasi, tapi ukurannya cukup untuk seseorang merunduk masuk. Pintu itu tertutup kain kotor yang membungkusnya.
Bau yang keluar dari lubang itu tidak bisa dijelaskan. Bau kotoran, bau urin, bau lilin hancur, dan bau busuk. Dengan tangan gemetar, Bima membuka kain pembungkus pintu itu. Di baliknya adalah ruangan sempit. Sebuah ruangan gelap, tanpa jendela, tanpa listrik. Ruangan kosong yang mungkin sengaja dipisahkan dari denah kamar. Bima mengarahkan senter ke dalam. Lantainya penuh debu. Tapi di tengah ruangan, ada sebuah kasur tipis berwarna coklat kotor. Bukan kasur tidur, kasur yang sudah hancur oleh waktu. Di dekat kasur, ada tumpukan bungkus permen, bungkus mie instan kering, dan botol air mineral plastik yang sudah berjamur. Dan di dinding ruangan itu, Bima melihat puluhan paku. Paku-paku yang tertancap rapi. Setiap paku menggantungkan seutas benang. Di benang itu, ada sisa-sisa kertas kecil, seperti amplop obat yang sudah lembek. Bima menyalin salah satu kertas itu. Ini surat doa, doa penolak bala. Tapi cara penulisannya salah. Tertulis terbalik. Bima menyadari sesuatu. Orang yang tinggal di sini bukan hanya bersembunyi. Dia sedang menyembah sesuatu. Dan tiba-tiba, Bima melihat benda lain di sudut ruangan sempit itu. Sebuah boneka kayu kecil, duduk berlutut menghadap ke arah pintu. Boneka itu ukurannya aneh, kekecilan, seperti ukuran seorang anak kecil. Tapi wajah boneka itu bukan kayu. Wajahnya berambut asli, rambut manusia hitam yang dilem ke kayu. Rasa penasaran Bima berubah menjadi rasa takut yang brutal. Dia ingin sekali menutup pintu itu, menggeser lemari itu kembali, dan berpura-pura tidak pernah melihat apa-apa. Tapi tepat saat tangannya hendak menyentuh pintu kecil itu, matanya menangkap sesuatu di lantai ruangan sempit itu. Ada jejak baru, jejak kaki telanjang, kaki kecil, meninggalkan bekas tanah merah yang masih basah. Jejak itu datang dari sudut gelap ruangan, dan berhenti tepat di ambang pintu, di tempat Bima berdiri sekarang. Jejak itu mengarah ke kaki Bima. Seketika Bima membeku. Dia merasakan hawa dingin yang aneh merayap di betisnya, seolah ada tangan kecil yang baru saja memegang kakinya. Dia tidak berani menoleh ke bawah. Dengan sekuat tenaga, dia membanting pintu kotor itu hingga tertutup, mengembalikan kain pembungkusnya yang sudah lapuk. Lalu, dengan napas terengah-engah, dia mendorong lemari kayu jati itu kembali untuk menutupi pintu kecil tadi. Duk, duk, suara kayu bergeser memenuhi keheningan. Setelah pintu itu tertutup rapat di balik lemari, Bima segera berbalik. Dia hanya ingin lari keluar dari kamar ini. Tapi, pintu kamar utamanya terkunci, padahal dia sama sekali tidak menguncinya. Dia bergegas ke arah pintu, mencoba memutar kunci ganda dengan tangan gemetar. Tapi kunci itu macet total. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan gagang pintu dari luar. Dan tiba-tiba, dari balik lemari yang baru saja dia tutup, dia mendengar sebuah suara. Bukan suara kayu yang berderit, tapi suara ketukan. Tuk, tuk, tuk. Suara tangan kecil yang mengetuk pintu kecil dari dalam lemari. Lalu, terdengar suara lirih. Buka, kakak, aku lapar. Suara itu lembut. Suara seorang anak perempuan. Bima berteriak sejadi-jadinya. Dia tidak peduli lagi dengan kunci. Dia mundur beberapa langkah dan menabrakkan bahunya ke pintu berulang kali sampai engselnya nyaris copot. Pintu akhirnya terbuka paksa. Tanpa menoleh lagi, Bima lari keluar kamar, menuruni tangga dengan panik menuju resepsionis yang kosong. Saat dia menuruni tangga, entah kenapa dia menoleh ke atas, ke koridor lantai 2. Di ujung koridor yang remang-remang, dia melihat sosok bayangan kecil. Sosok itu berdiri tepat di depan pintu kamarnya yang kini terbuka. Sosok itu perlahan berbalik, menatap lurus ke arah Bima. Matanya hanya 2 lubang hitam yang kosong dan dalam. Di tangan kanannya, sosok itu memegang kepala boneka kayu dengan rambut manusia asli. Dan yang paling mengerikan, sosok itu tersenyum. Bima sampai di meja resepsionis dengan napas tersengal. Dia berteriak memanggil pemilik kos, Ibu Ani, membangunkannya dari tidurnya. Dengan panik, dia menceritakan semua yang baru saja dia alami. Ruangan sempit di balik lemari, tulisan jangan buka, dan sosok bayangan anak kecil yang mengerikan.
Ibu Ani terdiam sejenak, wajahnya mendadak pucat pasi. Dia menatap Bima dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa takut dan kasihan. "Nak," katanya pelan, "sebenarnya sebelum kamu pindah ke sini, ada anak kecil yang tinggal sementara di kamar itu. Anak dari penyewa sebelumnya. Dia punya kelainan jiwa. Orang tuanya sengaja menempatkannya di sana agar tidak terlihat oleh tetangga lain. Jadi, dia meninggal di sana," tanya Bima. Suaranya masih bergetar. Ibu Ani menggelengkan kepalanya. "Dia hilang. Suatu hari, dia masuk ke dalam lemari itu untuk bermain dan tidak pernah keluar lagi. Kami semua mencarinya di mana-mana. Tapi anehnya, saat kami buka lemari itu, tidak ada apa-apa di baliknya, hanya dinding kosong." Ibu Ani menarik napas panjang, matanya menerawang. Tapi semenjak kejadian itu, siapa saja yang tidur di kamar itu selalu melapor mendengar suara ketukan dari balik lemari. Kami pikir itu hanya suara tikus. Mendengar itu, Bima langsung membuat keputusan. Dia tidak akan melanjutkan kontraknya. Dia bahkan rela kehilangan uang sewa yang sudah dibayar lunas, asalkan dia bisa keluar dari tempat itu malam itu juga. Saat Bima mengangkat kopernya yang terakhir ke dalam mobil, dia iseng melirik ke arah jendela kamar di lantai 2. Kamar itu gelap gulita, tapi di balik jendela kecilnya, wajah anak kecil itu menempel di kaca. Pipinya gepeng menempel di permukaan kaca, menatap kepergian Bima dengan mata kosongnya. Dan di tangan anak kecil itu, ada boneka kayu dengan rambut hitam panjang. Rambut yang entah kenapa terlihat sangat mirip dengan rambut Bima sendiri. Bima segera tancap gas. Dia tidak pernah kembali ke tempat itu. Tapi kabar burungnya, sampai sekarang kamar itu disewakan lagi dengan harga yang sangat murah untuk fasilitas yang mewah. Siapa saja yang suka tantangan horor pasti akan tertarik untuk mencobanya. Mereka akan masuk dan menemukan lemari kayu jadi itu berdiri kokoh di sudut ruangan, menunggu seseorang yang cukup penasaran untuk menggesernya sekali lagi. Jadi, hati-hati dengan celah di belakang lemari di kamarmu. Ya, sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya. Klik like jika kamu suka konten ini. Tinggalkan nama di kolom komentar jika mau aku masukkan nama kalian ke dalam cerita selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.